Jidan segera menyingkirkan tangan si pemilik supermarket dari rahang Hasta. Ia menarik Hasta kemudian menaiki motornya. Secepat mungkin mereka pergi menjauh dari supermarket terkutuk itu. Di perjalanan, Jidan tak berbicara sepatah kata pun, begitu juga Hasta. Suara mesin motor menghiasi metropolitan saat ini, namun tak satupun suara manusia yang mengontaminasinya. "Lo gak apa-apa?" tanya Jidan. Hasta hanya mengangguk, takut Jidan akan mencekiknya lagi. Hasta segera mengucapkan terima kasih. "Perut lo kenapa? Tadi kayaknya sakit banget," tanya Jidan lagi. "Gak apa-apa, awalnya udah luka jadi perih aja," singkat jawaban Hasta dengan terburu-buru. "Ji, ayah lo telepon nih. Buruan balik sebelum kena ceramah," ucap salah satu komplotan Jidan. "Sialan lo punya rumah kan? Lo kelihatannya bukan kayak gelandangan. Baju lo aja bermerek ya, gak mungkin lo gembel jalanan. Gue balik dulu ya, soalnya bokap gue nyariin. Jaga diri lo," ucap Jidan sebelum pergi meninggalkan Hasta. Hasta tak yakin yang telah ia alami ini nyata atau bukan. Malam ini terasa lebih menyeramkan. Akan lebih baik jika dia di rumah dan melihat orang mabuk membanting semua barang di rumah. Ia menyesal pergi dari rumahnya. Ternyata Jidan membawanya ke tempat yang telah ia datangi. Di taman itu Hasta kembali, taman tempat dia berada di saat senja tiba. Ia kembali merenung, menundukkan kepala dengan penuh rasa putus asa. Ingin menangis sejadi-jadinya, namun sulit rasanya jika harus menangis di ruang terbuka. "Gue kira dia bakal kenal gue, ternyata dia gak kenal gue." "Apa pura-pura gak kenal? Jelaslah dia gak kenal, orang gue lahir aja dia udah pergi. Gue sebut ayah juga gak pantas," ucap Hasta. Hasta menyandarkan tubuhnya pada bangku taman. Mengingat hari-harinya di masa lalu, tak pernah pun ia merasakan manisnya permen, hangatnya pelukan ibu, candaan seorang ayah, dan kejahilan seorang kakak. Hidupnya dikerumuni banyak orang, namun ia merasa kesepian. Pria yang awalnya ia anggap sebagai seorang ayah, ternyata lebih buruk dari kuda laut yang memakan anaknya sendiri. Seorang ayah adalah omong kosong bagi Hasta. Ia terus memikirkan betapa buruknya seorang pria yang tadinya ia anggap ayah, hingga ia tertidur di bangku taman. Keagungan Rawi menyilaukan matanya, kepalanya menjadi sangat pusing karena dihadapkan dengan terangnya cahaya Rawi. Badannya kaku, hampir tak bisa digerakkan. Dengan paksaan ia berhasil menggerakkan badannya. Memang keras kepala. Sudah tahu perutnya masih sakit, bukannya beristirahat ia malah terus berjalan, padahal dia juga tidak tahu arah. Aneh sekali, tidak puaskah dia semalam disiksa oleh bajingan itu? Hasta kembali lagi ke supermarket semalam. Ini masih terlalu pagi, supermarket itu belum buka, namun si pemilik supermarket sudah berada di tempatnya. Hasta berdiri di depan pintu kaca supermarket. Lagi-lagi bertemu sebuah kaca. Supermarket itu hampir seluruhnya adalah bangunan kaca. Sungguh kebiasaan yang tak bisa hilang. Pintu supermarket itu terbuka, namun Hasta tak ingin masuk. Melihat Hasta berdiri tanpa sebab di sana, si pemilik supermarket merasa terganggu. Secepat mungkin ia melemparkan sapu ke arah Hasta. Sapu itu mengenai Hasta. Hidungnya berdarah karena kerasnya batang sapu. Hasta tak menghiraukan lukanya. Ia menyingkir dari pintu supermarket lalu duduk di lantai teras supermarket. Si pemilik supermarket sudah sangat jengkel. Ia melepaskan sandalnya lalu melemparnya ke arah Hasta. Si pemilik supermarket menuju teras, melihat Hasta tak menghiraukan apapun yang telah ia lakukan. Haris melihat si pemilik supermarket yang tengah berdiri penuh dengan kemarahan. Haris bertumpu pada lututnya dan menundukkan kepalanya, tepat di hadapan si pemilik supermarket. "Ayah, tolong, aku udah gak kuat sama kakak, dia terus-terusan mabuk," ucap Haris dengan penuh harapan.
"Ayah, kamu anak Pelasteris Cur itu. Berani sekali kamu manggil saya ayah." "Enyahlah parasit," ucap si pemilik supermarket, membuka tutup termos yang sedari tadi berada di tangannya. Termos itu berisi teh panas. Tanpa pandang bulu ia menyiramkan teh panas itu ke muka Hasta. Inilah yang Hasta takutkan, pecahan kaca yang tak terlihat. Ia tak pernah mengira ada hal tak terlihat yang tiba-tiba menyakitinya. Hasta telah menginjak pecahan kaca ini, kini ia merasakannya. Ia tak mengira, ayah yang selama ini ia harapkan ternyata hanyalah khayalan. Tak bisa menahan sakit, Hasta berteriak sekuat tenaga dengan tubuh yang tergeletak di lantai. Teriakannya mengundang para warga sekitar. Bahkan Jidan dan ayahnya juga berada di sana. Terutama Jidan yang telah melihat Hasta disiram dengan teh panas. Itu yang ayah banggain dari anak buah ayah. Yang udah nuduh Jidan mabuk sama temen-temen Jidan. Dia nyiksa orang kayak gitu. Ayah tahu kenapa kemarin Jidan pulang malam. Jidan nyelamatin anak itu dari kekerasan Om Aldi. Kenapa ayah gak pernah percaya sama Jidan? Apa semua ayah sekejam ini sama anaknya? Jelas Jidan kepada ayahnya. Itu menambah ketegangan semua orang yang berada di sana. Seseorang berlari dari arah taman menuju supermarket. Pria berusia 20 tahun dengan jaket hitam menghampiri kerumunan itu. Ia mendesak-desak kerumunan dan berhenti di dekat Hasta. Ia mulai mendekati Hasta, diikuti Jidan. "Ayah, kalau gak bisa bersikap seperti ayah, bersikaplah seperti manusia," ucap pria itu. "Dia Haris, kakak Hasta." Ia segera membawa Hasta ke rumah sakit dengan mobil milik Jidan. Ketiga orang itu menuju rumah sakit dengan perasaan gusar, ditambah geraman Hasta yang merasa kesakitan membuat yang ada di dekatnya juga merasakan sakit dan takut. Ruangan UGD kini menjadi pusat pandangan Haris dan Jidan. Sama sekali tak ada yang membuka pembicaraan di antara mereka. Tak lama salah satu perawat dari IGD datang membawa catatan pemeriksaan Hasta. Hasta harus tetap di rumah sakit. Selain luka bakarnya, ternyata jahitan pada perutnya mengalami infeksi. Itulah yang perawat tadi katakan. Bangsal Dahlia kamar 12, itulah tempat Hasta sekarang. Haris juga berada di ruangan itu. Jidan tak bersama mereka. Ia pergi melapor kejadian tadi kepada pihak terkait. Itu adalah tindak pidana. Sebagai saksi mata ia harus melaporkannya. "Kakak gak mabuk? Sekarang udah jam 9, waktunya VDK-kan?" tanya Hasta. "Lo tuh ngatain gue apa gimana? Gue juga bisa taubat. Kemarin gue mecahin semua vodka yang gue punya. Gue bersihin semua minuman dan obat-obatan itu. Gue berharap lo pulang ke rumah terus lo lihat kejadian heroik itu," ucap Haris dengan penuh rasa bangga. "Heroik dari Depok, gak ada heroik-heroiknya. Ujung-ujungnya pasti gue disuruh bersihin tuh pecahan botol kaca." Hasta menyangkal ucapan kakaknya. 1 minggu lamanya Hasta dirawat, kini ia kembali ke rumahnya, tentu saja bersama dengan kakaknya. Ia tak lagi mencium aroma alkohol, tak ada lagi alat konsumsi obat-obatan, bahkan pecahan kaca pun tak ia temukan. Mereka berdua diberi kabar oleh Jidan bahwa ayah mereka, maksudnya si pemilik supermarket itu, telah diadili. Tak ada rasa sedih di benak mereka, pantaslah orang itu mendapatkannya. Mereka berdua sangat berterima kasih kepada Jidan yang telah membantu mereka. Kali ini Hasta tengah menyantap sarapan bersama dengan kakaknya. Entah kapan terakhir kali ia merasakannya, tapi rasanya sudah lama ia tak merasakan kebersamaan bersama kakaknya. Perasaan senang itu tak dapat ditutupi olehnya. Haris pun tak bisa menyangkalnya, ia juga merasa sangat senang. Rehabilitasi yang ia jalani mungkin perlu penanganan ahli, namun bersama keluarga adalah rehabilitasi yang seharusnya. Payung hitam membentengi kepala mereka dari panasnya matahari.
Dua lelaki berpakaian serba hitam itu berlutut di samping gundukan tanah. Keduanya menjatuhkan bunga-bunga yang sudah disiapkan di atas gundukan tanah itu. Air mereka alirkan dari botol mineral ke sepanjang tanah di hadapannya. Ciuman hangat Hasta berada tepat di batu nisan yang terukir nama Purnama binti Wuryanto. Maaf Hasta gak bisa jadi anak yang baik. Hasta selalu benci sama mama. Bukan, Hasta benci profesi mama. Mungkin Hasta adalah anak durhaka karena gak bisa mengerti keadaan mama. Maafin Hasta, ucap Hasta seraya mengatur napasnya yang sudah mulai sesak karena ingin menangis. Maaf Haris gak bisa jadi anak dan kakak yang baik. Harusnya Haris bisa jagain Hasta, tapi malah Hasta yang jagain Haris. Mama lihat, Haris sampai sekarang masih hidup karena ginjal Hasta. Mama harus bangga sama Hasta, jelas Haris. Miniatur itu Hasta buat dari pecahan barang-barang di rumahnya, mulai dari vas, toples, gelas, botol, bahkan lampion yang pecah. Pecahan itu melambangkan hatinya yang telah pecah telah ia rangkai kembali. Walau tak sempurna, paling tidak pecahan hatinya tak tersapu oleh keadaan. Miniatur rumah itu melambangkan hati Hasta yang kini utuh kembali, dan lampu di dalamnya menandakan bahwa kehidupan yang dulu tergantung pada gelapnya malam kini juga membutuhkan terangnya siang.